Halo sob, kali ini kita akan review sepatu terbaru dari Specs, Metasala Avenue. Penasaran? Let's go! Oke, sepatu ini adalah line up terbaru dari Metasala Sailo Legend Specs yang sudah bertahan selama bertahun-tahun. Dimana Metasala Avenue ini itu datang dengan dua colorway. Yang pertama adalah microchip Bauhaus Grey ini yang didominasi dengan warna grey, kemudian dikombinasikan dengan warna hijau. Terus nanti warna satunya adalah warna School White Blue Noir, yaitu warna putih tulang seperti itu. Dan untuk secara desainnya sendiri ini memang mengusung konsep sport style, dimana sepatu ini selain bisa dipakai buat futsalan, bisa juga buat casualan, buat ya datang ke coffee shop atau nyobain kerikil coffee shop, ini juga cocok. Dari segi desain, ini di sisi bagian luarnya ada semacam tambahan layering yang entah ini mengingatkan gue dengan logo brand lain, tapi beda sebenarnya. Tapi di bagian sisi luarnya ini entah logo dari si Avenue-nya atau memang sekedar desain aja, gue kurang paham. Kalau sisi bagian atasnya di sini adalah logo dari si Specs-nya. Kemudian kalau bagian depannya dia mainin stitching aja, sisi bagian dalamnya lebih polos. Terus bagian tangnya pun sama, dia nggak ada tambahan branding apapun. Dan untuk bagian belakangnya baru di sini tersemat logo dari si Metasalanya. Dan untuk bagian insole-nya dia juga ada tulisan Metasala dengan font yang cukup menarik, terus juga logo Specs. Hanya itu permainan desain dari si sepatu ini. Jadi memang konsepnya lebih simple dan ini memang konsep desain dari si Metasala banget. Mari kita lanjut ke bagian uppernya, dimana sepatu ini menggunakan dua kombinasi material. Yang pertama adalah material sintetik dan yang kedua adalah material mesh. Sintetisnya disematkan di bagian depan area footfootnya, kemudian lateralnya ini menggunakan material mesh sampai ke bagian heel. Nah, meshnya ini menurut gua ini dia masih tergolong cukup kasar ya, apalagi untuk kelas harga retail di 500 ribuan. Kalau misal kita bandingkan dengan yang lain, itu menurut gua meshnya masih bisa di-upgrade lagi. Bagian lidahnya juga dia pakai mesh, terus bagian depannya ini sintetisnya. Untuk menunjang durabilitasnya menggunakan stitching ataupun jahitan yang cukup banyak, dan jahitannya ini juga dipermainkan dengan desain dari si Metasala Avenue ini. Untuk talinya dia menggunakan tali yang cukup lebar khas Metasala juga, dan dia bukan tipikal tali yang pipih juga, jadi dia dua layer kayak gitu. Terus di sini bagian atasnya ada semacam sayap kecil aja untuk mempermainkan soal desainnya itu tadi. Terus bagian belakang ini juga ada semacam apa ya, bisa dibilang lubang-lubang kecil, tapi memang ini fungsinya dari meshnya itu sendiri untuk sirkulasi udara, dan itu memang wajib ada di sepatu futsal. Jadi kalau misal lu lihat sepatu-sepatu futsal memang kebanyakan menggunakan material mesh karena futsal itu kan dimainkan di dalam ruangan. Jadi untuk menjaga suhu ini material penting banget. Dan untuk bagian lidahnya dia pakainya meshnya yang cukup tebal juga, tetap stabil dan tetap enak. Dan yang paling penting ini sepatu ramah buat kaki lebar. Oke, selain finishing bagian uppernya yang cukup rapi, Specs juga menggunakan desain outsole yang cukup menarik, karena ini adalah desain outsole lama dari Metasala yang udah bertahan dari tahun 2017 atau 2018-an. Artinya udah sekitar 7 tahunan. Wow, gokil banget ya, langgeng banget pakai outsole jenis ini. Bagian depannya dia udah dijahit, jadi udah aman banget, apalagi buat lu para pivot yang suka menggunakan bagian ujung buat shooting, ini mantap banget. Terus ada pivot point-nya juga yang ada di bagian depan sini, jadi untuk poros ketika kita berputar. Dan untuk bagian outsole-nya sebenarnya ini memang halus aja, tapi daya cengkeramnya itu udah cukup baik, dan ini lebar banget. Jadi
mantep banget kalau misal lu kontrol ataupun passing pakai bagian bawah dari si sepatu ini. Terus midsole-nya juga tergolong cukup empuk, dia pakai teknologi Zero G. Ini adalah midsole yang menurut gue udah cukup banget. Dia nggak yang terlalu empuk banget, tapi nggak yang terlalu kaku juga. Jadi porsinya pas, untuk durabilitas juga oke. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri ini juga untuk menunjang bobotnya atau menghemat sedikit soal bobot, itu diperlihatkan bagian midsole-nya. Jadi ada semacam lubangnya. Ngomongin soal bobot, sepatu ini itu di size 41 ada sekitar 247 gram. Jadi memang bukan tipe sepatu yang ringan macam akselerator ataupun Lightspeed ataupun bahkan Reacto, tapi memang ini adalah ciri khas ataupun identitasnya Metasala. Sejauh ini kayaknya belum ada deh sepatu Metasala yang bener-bener seringan itu, atau bahkan di bawah 200 gram kayaknya gue belum pernah nemu. Dan mungkin itu secara desain, secara upper kemudian outsole, sepatu ini memang masih klasik ya, membawa identitas Metasala tapi dengan konsep yang lebih. Tadi gue sempat menyinggung soal harga retail dari si sepatu ini yang ada di harga 500 ribuan, di tepatnya di 529.000. Tapi tenang aja, untuk di Sport ID lu bisa dapatkan harga di bawah retail, yaitu cuma di 450.000 aja. Cukup lumayan menghemat. Dan link pembeliannya udah ada di deskripsi, lu bisa mampir via marketplace kita, ada di Shopee, ada di Tokopedia juga, atau barangkali mau konsultasi terlebih dahulu juga boleh banget, langsung aja hubungi admin WhatsApp Sport ID. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang generasi terbaru dari Metasala ini. Kalau misal lu punya pendapat lain, boleh banget kita sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dari Sport ID Kilwatsot Sang Juara.